Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 29 yang paling atas. Halaman 29 baris pertama. Kalau acak-acakan susah dicari. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan yang paling atas. Wakhtalafu ulama, para ulama berbeda pendapat. Wakhtalafu, para ulama berbeda pendapat. Fi tafsiri, di dalam menafsirkan. Annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala adalah yakunu, menjadi hazihil a'do'a, anggota tubuh ini. Jadi para ulama berbeda pendapat di dalam penafsiran Allah menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, Allah menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, Allah menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat, Allah menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Ada 4 anggota panca indera yang Allah menjadi anggota tubuh panca indera. Nah, para ulama berbeda pendapat terhadap hal ini. Jadi para ulama berbeda pendapat di dalam penafsiran tentang makna ini. Fafassarahun nazimu, yang menazamkan kitab ini menafsirkannya tabaan, mengikuti, liba'dihim, kepada sebagian ulama, kepada pendapat sebagian ulama. Jadi yang menazamkan kitab ini, yang menazamkan nazam ini, menafsirkan tentang hadis tersebut mengikuti pendapat sebagian ulama, bikaulihi, dengan perkataannya. Nah, ini perkataan nazam yang tadi, ai mislu zalika fil matalibi harwala. Nah, itu lengkapnya begitu. Ai mislu ila akhirih, sampai akhir nazam. Jadi ai, yaitu, mislu zalika, perumpamaan hal itu adalah fil matalibi, di dalam permintaan hamba,
harwalan, Allah itu cepat-cepat. Jadi Allah itu cepat-cepat memberikan permintaan hamba-hambanya jika hamba-hambanya itu melakukan amal-amal ibadah sunnah yang banyak. Nah, itu maknanya. Jadi ada yang memaknai seperti itu. Yaitu yakunu misla hadhil a'dha. Yakunu, Allah menjadi misla hadhil a'dha'i, seperti anggota tubuh ini, fi kaunin najahil matalibi biha, di dalam memenuhi tuntutan-tuntutan atau permintaan-permintaan hambanya, biha, dengan anggota tubuh itu. Jadi Allah itu akan mengabulkan permohonan-permohonan hambanya itu sangat cepat jika hambanya itu melakukan ibadah sunnah. Jika dia berbuat dengan tangan, cepat sukses apa yang dia perbuat dengan tangan. Nah, maknanya begitu. Jika dia berjalan dengan kaki, dia akan cepat mudah tujuan yang ia laksanakan dapat tercapai dengan kaki. Jadi jika ia melihat, yang ia lihat juga cepat selesai urusan-urusan orang tersebut. Begitu juga dengan telinga. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat mengabulkan permohonan hamba yang dicintainya. Yang dicintainya adalah yang mengerjakan banyak ibadah-ibadah sunnah setelah yang wajib itu beres. Jadi kurang lebih seperti itu maknanya. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yakunu lil abdi, yakunu menjadi lil abdi kepada hambanya, al mustahili yang sibuk, bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunnah. Khobarnya yakunu musri'an, cepat-cepat, fi qadai hawaijihi, di dalam mengabulkan kebutuhan-kebutuhan, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya, wa ijabati du'aihi, di dalam mengijabah, mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi Allah itu akan cepat-cepat segera mengabulkan permohonan hamba manakala hamba itu sibuk dengan ibadah sunnah. Duhanya perbanyak, sholat witir perbanyak, kemudian tahajud perbanyak, ibadah yang wajib udah jangan ditanya, dia sudah kuat ibadah. Lalu puasa Ramadan sudah pasti, lalu puasa sunnahnya dia perbanyak, qobliyah ba'diyah dia lakukan. Nah, ibadah-ibadah sunnah yang sangat banyak ini akan menyebabkan cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan cepat mengabulkan permohonan hamba-hambanya tersebut, yang diibaratkan di dalam hadis ini seperti Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, Allah menjadi matanya, Allah menjadi telinganya. Nah, ini makna yang paling aman, yang tidak beresiko. Kan Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi Allah nggak sama dengan apapun. Nah, penafsiran seperti ini penafsiran yang aman, tidak mengandung resiko kemusyrikan sama sekali. Nah, itu penafsiran, yaitu Allah sangat cepat mengabulkan permohonan hambanya yang dicintainya karena hambanya itu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi kita mau doa dikabulkan, perbanyak sunnah. Jangan sampai tahajudnya males, doanya banyak, keinginannya banyak. Jangan sampai sholat duhanya males, pengennya rezeki yang banyak. Ya, rezeki yang banyak dibarengi dengan ibadah sunnah yang banyak, nanti Allah akan kabulkan permohonan-permohonan hamba tersebut, akan sangat cepat daripada mata melihat, sangat cepat daripada
kaki berjalan, kaki melangkah lebih cepat daripada tangan bekerja. Ya, jadi ingin doa-doa dikabulkan, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Mislu hadhil a'dha'il arba'ati, seperti anggota tubuh yang 4 ini, seperti anggota tubuh yang 4 ini. Anggota tubuh yang 4 ini maksudnya tangan, kaki, mata, dan telinga, yang diumpamakan oleh Allah seperti menjadi tangan, Allah menjadi kaki, Allah menjadi mata, Allah menjadi telinga. Maksudnya Allah sangat cepat mengabulkan permohonan hambanya. Jadi ada 4 anggota tubuh. Fa inna musa'il insani, karena sesungguhnya usaha-usaha manusia itu innama takunu biha, hanya dengan keempat anggota tubuh ini. Jadi usaha-usaha manusia itu pasti pakai mata, pasti pakai telinga, pasti pakai tangan, pasti pakai kaki. Itu yang inti. Ya, yang lainnya dianggap tidak kelihatan. Nah, sehingga ini diwakilkan di dalam hadis. Jadi usaha manusia itu lewat 4 anggota tubuh ini, itulah penyebab kesuksesan. Maka Allah mengumpamakan agar ingin sukses, perbanyak ibadah sunnah, maka Allah akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat. Allah akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Ya, artinya doa-doa sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut pasti sukses dunia akhirat. Jadi ternyata kesuksesan itu banyakin ibadah sunnah. Bukan banyakin usaha bisnis, bukan. Ternyata Rasul kasih tahu, bisnis mah dijalanin, yang dagang dijalanin, yang usahanya ngajar jadi gurunya dijalanin, yang usahanya bertaninya dijalanin. Selanjutnya perbanyak ibadah sunnah. Nanti urusan kesuksesan dari ibadah sunnah tersebut, bukan dari usaha kita maupun kecerdasan kita. Jadi misalkan ada orang sangat cerdas, tahu segala macam bentuk bibit unggul dan lain sebagainya. Kemudian Allah kasih anugerah tanahnya nggak subur, tetap dia nggak bisa menghasilkan yang banyak, tetap dia akan duitnya dikit-dikit juga. Jadi ada orang jenius, segala sesuatu dia anggap bisa, tapi nggak ada orang yang mau pakai, ya tetap nggak punya duit juga. Nah, itu sekedar gambaran bahwa kita itu disuruh usaha, tinggal usaha aja. Selanjutnya usahanya nggak boleh ditinggal, sekedar usaha, tapi yang bagus itu maksudnya jangan asal-asalan usaha. Kalau guru yang ngajarnya yang benar, kalau jadi pedagang yang jujur. Lalu setelah itu udah ibadah sunnah perbanyak. Nanti urusan kesuksesan itu dari Allah, lewat ibadah sunnah, bukan lewat usaha kita yang gigih, yang giat, yang cerdas, itu bukan. Ya, jadi lewat ibadah sunnah. Coba kita praktekkan, yaitu dengan ibadah sunnah, insya Allah usaha-usaha kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang cerdas kalau nggak dimudahkan oleh Allah, sulit, apapun sulit. Tapi kalau sudah dimudahkan oleh Allah, orang biasa pun bisa mengerjakan, karena dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah itu kuncinya perbanyak ibadah sunnah. Sholat sunnah perbanyak, puasa sunnah perbanyak, zikir perbanyak. Zikir perbanyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu, yang dikehendaki, yang dikehendaki, annallaha, bahwa Allah, yatawalla, menolong, man, orang, ahabbahu, yang dicintainya. Jadi Allah itu menolong orang yang dicintainya, fi jami'i ahwalihi, di dalam seluruh keadaannya. Jadi Allah itu menolong orang yang dikehendakinya. Orang yang dikehendakinya itu orang yang dicintai oleh Allah, pasti selalu ditolong oleh Allah di dalam setiap keadaan.
kelihatannya udah nggak ada jalan keluar, Allah kasih jalan keluar yang mudah. Ya, intinya dicintai oleh Allah. Agar dicintai oleh Allah, ibadah sunnahnya perbanyak. Ibadah sunnah itu bisa diperbanyak. Ciri kita dicintai oleh Allah itu senang melakukan ibadah sunnah tidak dengan terpaksa. Sampai udah nggak lagi jadi beban. Dia pengen ngerjain ini, pengen ngerjain ini, ngerjainnya senang. Nah, itu tandanya dicintai oleh Allah. Sayang ninggalinnya Iya, sayang ninggalin. Tapi kalau ada orang ya baru memaksa diri ibadah sunnah, nah itu terusin lagi sampai senang dengan ibadah sunnah itu. Itu tanda dia dicintai oleh Allah. Itu tanda urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Fi jami'i ahwalihi, di dalam seluruh keadaannya. Faharokatuhu, maka bergeraknya dia. Wasakanatuhu, dan diamnya dia. Takunu bihi ta'ala, Allah akan selalu menyertainya. Takunu, adanya. Kita lanjutkan sampai penafsiran ini selesai. Wal muradu, yang dikehendaki, annallaha, bahwa Allah yatawalla, menolong, man ahabbahu, orang yang dicintainya, fi jami ahwalihi, di dalam seluruh keadaannya, faharokatuhu, maka bergeraknya orang tersebut, wasakanatuhu, dan diamnya orang tersebut, takunu bihi ta'ala, akan selalu bersama Allah. Jadi tenangnya bersama Allah, diamnya bersama Allah, bergeraknya dia bersama Allah, pasti akan beres urusan orang tersebut. Wa yu'ayyidu hadzat tafsir, wa yu'ayyidu, dan menguatkan hadzat tafsiro, penafsiran ini. Nah, fa'ilnya yu'ayyidu, ma, keterangan, hukia, yang dihikayatkan, yang diceritakan, an Abi Usmana al-Khairi, dari Abu Usman al-Khairi, annahu, bahwa dia, su'ila, ditanya, an makna hadzal khobari, tentang arti hadis ini. Jadi Usman al-Khairi ditanya, ini makna hadis ini bagaimana sih? Makna hadis tentang Allah menjadi panca indera seseorang, maknanya gimana? Qala, dia berkata, kuntu, saya itu, maksudnya Allah, asra'u, itu lebih cepat. Jadi ini penafsiran ulama. Lalu penafsiran ulama bernama Usman al-Khairi. Kata dia, kuntu, saya, maksudnya Allah, asra'u, itu lebih cepat, ila qada'i hawaijihi, di dalam memenuhi kebutuhan hambanya, min sam'ihi fil istima'i, daripada telinganya di dalam mendengar. Jadi Allah lebih cepat memenuhi kebutuhan hambanya daripada telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Ada suara, orang pasti langsung dengar. Nah, Allah lebih cepat daripada telinga mendengar. Ya, daripada telinga mendengar, berarti sangat cepat memenuhi kebutuhan hambanya. Wa basarihi, lebih cepat daripada matanya, pandangannya, fin nazri, di dalam melihat. Mata kalau melek langsung memandang. Nah, Allah lebih cepat di dalam mengabulkan permohonan hamba dibandingkan dengan mata yang langsung melihat. Wa yadihi, dan tangannya, dan di dalam tangannya, fil lamsi, di dalam mengusap. Jadi tangan itu kan cepat bekerja. Allah lebih cepat mengabulkan permohonan hamba daripada tangan yang digunakan untuk bekerja. Warijlihi, dan kakinya, dan lebih cepat daripada kakinya, fil masyi, di dalam dia melangkah. Kaki itu untuk melangkah. Allah lebih cepat melakukan permohonan hambanya daripada kaki yang dia gunakan untuk berjalan.
Artinya makna hadis yang seperti ini itu lebih aman, lebih terhindar dari kemusyrikan. Nanti ada makna-makna lain yang dijelaskan oleh ulama, satu persatu akan dibahas. Nah, ini makna bahwa kalau kita melakukan ibadah sunnah, kita dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan bergegas mengabulkan permohonan kita dibandingkan dengan anggota tubuh kita berusaha. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya nanti penafsiran lainnya, penafsiran ulama lainnya tentang hadis ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.